Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan dan menampilkan desain dari kantor jasa pengiriman barang dan tugas-tugas dari para karyawannya. Di bawah sini ada tempat parkir untuk para customer dari kantor pengiriman barang dan juga bisa tempat parkir dari para karyawan. Di sini terdapat beberapa tanaman untuk menambah asri dari lahan parkir ini. Di sini ada CCTV, di atas sini ada CCTV untuk menjaga keamanan, di sebelah sini juga ada CCTV untuk menjaga keamanan. Lalu di sini ada petugas keamanan sebelum masuk. Di sini ada sebelum masuk ke ruang kantor. Di sini para customer diterima dan disambut oleh security atau petugas keamanan yang akan menanyakan kepentingan kita. Dan petugas keamanan juga bertugas untuk menjaga atau mengawasi kendaraan customer yang terparkir. Perlengkapan yang dibutuhkan oleh security adalah peluit, senjata peluru karet, topi penunggang security, ballpoint, alat tulis, dan lain-lainnya. Di sini juga terdapat kursi untuk para perokok yang ingin menunggu di luar. Setelah itu, saat masuk ke dalam sini ada lampu, kemudian desain dari kantor ini, desain dari tempat penerimaan customer ini seperti ini. Di sini ada 3 meja dan 3 komputer serta 3 pegawai. Di sini adalah tempat penerimaan paket atau barang yang akan dikirimkan oleh para customer. Nah, setelah diterima dan didata oleh bagian operasional seperti untuk bertugas untuk penerimaan dan pendataan barang dari customer. Kemudian setelah diterima, barang akan disimpan ke dalam gudang di sini, di pintu sebelah sini. Lalu ada resepsionis di sini. Di sini resepsionis bertugas untuk memberi informasi lebih kepada para customer dan mendata serta memberi nomor antrian kepada customer yang akan datang. Alat yang dibutuhkan dari kedua bagian ini adalah laptop atau komputer, alat tulis kerja, buku catatan, internet, draft harga pengiriman, dan lain-lainnya. Di sini juga terdapat APAR. Di setiap ruangan di kantor kami terdapat APAR, juga terdapat AC atau air conditioner, dan ada juga CCTV untuk mengawasi setiap ruangan. Setelah itu kita masuk ke bagian gudang. Di sini ada gudang untuk penyimpanan atau drops barang yang sebelum dikirim. Di sini ditaruh di dalam lemari berdasarkan alamat-alamat pengiriman. Di sini ada karyawan bagian koordinator gudang. Posisi ini bertanggung jawab penuh atas keamanan, kualitas, dan pengaturan drop penyimpanan barang di box atau lemari penyimpanan barang sesuai dengan wilayah-wilayah pengirimannya. Alat yang dibutuhkan oleh karyawan koordinator gudang ini adalah alat tulis kerja, draft nama dan draft alamat drop barang untuk pengiriman barangnya, laptop, telepon, internet, dan lain-lainnya. Ini juga terdapat CCTV, lampu, dan AC. Kemudian ruang selanjutnya ini adalah ada tempat ruangan untuk para kurir beristirahat atau menerima informasi pengiriman selanjutnya. Di sini juga terdapat AC, CCTV, sofa, meja, dan laptop, dan beberapa lemari. Terdapat ruang kurir paket untuk pelaksanaan operasional lapangan pengiriman barang kepada alamat customer yang dituju. Posisi ini bertanggung jawab atas keamanan, kualitas, dan juga ketepatan serta kecepatan dalam pengiriman barang. Alat yang dibutuhkan yaitu kendaraan operasional untuk pengiriman barang seperti mobil box, motor, serta surat izin atau surat jalan, uang jalan untuk bensin, draft atau daftar alamat pengiriman, telepon, dan alat tulis kerja lainnya. Setelah itu, kita bisa keluar dari ruangan kurir dan ruangan gudang. Kita masuk ke ruangan karyawan yang ada di tengah ini. Kami memakai sekat di sini karena di sini untuk masuk ke area kamar mandi, dapur, dan musola. Di sini ada bagian personalia atau HRD. Di sini bagian personalia dan HRD-nya ada 2 orang yang memiliki tugas pokok. 1. Bertanggung jawab terhadap data karyawan, payroll, dan pembayaran benefit. 2. Mengelola absensi dan daftar hadir karyawan, pinjaman karyawan, mencatat cuti, dan
filling dokumen. Yang ketiga, melakukan sosialisasi dan koordinasi. Keempat, menyiapkan perjanjian kerja dengan karyawan baru. Kelima, penerimaan tenaga kerja, koordinasi dengan labor supply. Keenam, melakukan persiapan dan seleksi tenaga kerja, mulai dari persiapan yang meliputi faktor internal, eksternal, rekrutmen tenaga kerja, dan seleksi tenaga kerja. Lalu, bertanggung jawab dalam hal pengembangan dan mengoreksi atau memantau kinerja karyawan. Alat yang dibutuhkan oleh bagian personel atau HRD ini adalah laptop atau komputer, telepon, internet, buku catatan, pembukuan fisik atau absensi, payroll, dan sebagainya. Lalu alat tulis kerja, materai, kalender, aneka map, printer, kamus kompetensi soft skills, dan hard skills. 2 set lengkap instrumen assessment center untuk mengukur level kompetensi karyawan, salary grade, dan skala compensable factors, dan lainnya. Selanjutnya, terdapat di sini terdapat ketua manajemen operasional. Di kantor ini, posisi tersebut memiliki beberapa tugas pokok seperti 1. Antaran kiriman barang agar mencapai standar mutu yang ditetapkan perusahaan. Yang kedua, membuat uraian tugas atau job description di bagian sesuainya dengan ketentuan perusahaan. Yang ketiga, mengatur pelaksanaan kegiatan pra-posting, pick up service, post box untuk kiriman pos atau barang diterima dari loket serta mengawasi penyerahan kiriman pos dengan menggunakan buku serah terima. Di posisi selanjutnya ada bagian keuangan atau akuntansi. Di perempuan ini terdapat 1 orang pegawai yang bekerja di posisi akuntansi atau keuangan dan memiliki beberapa tugas pokok seperti mempunyai fungsi mengorganisasikan dan mengendalikan pelaksanaan pengelolaan akuntansi. Kedua, memimpin dan mengatur pelaksanaan proses pekerjaan di bagian akuntansi. Ketiga, melakukan proses pembukuan dan penyusunan laporan keuangan. Yang keempat, melakukan pengawasan dan pemeriksaan kebenaran transaksi biaya, kwitansi, surat perintah bayar, beserta kelengkapannya sedemikian rupa, sehingga akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mengadministrasikan naskah dan arsipnya dengan baik dan aman. Alat yang dibutuhkan dari karyawan berposisi sebagai bagian keuangan atau akuntansi ini adalah laptop, komputer, alat tulis kerja, kalkulator, buku catatan, internet, kalender, telepon, materai, dan lain-lainnya. Kemudian di bagian ini, di karyawan selanjutnya, di samping bagian keuangan, ada posisi supervisor pelayanan yang diisi oleh 1 orang pegawai yang memiliki tugas pokoknya seperti melaksanakan dan mengendalikan pengelolaan layanan loket paket, jasa keuangan, atau pay, pengiriman barang dan jasa lainnya. Yang kedua, memastikan bahwa pelaksanaan pekerjaan layanan di loket sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan untuk menjamin kelancaran operasional dan pelayanan di loket sehingga terciptanya pelayanan yang memuaskan bagi pelanggan untuk mencapai sasaran perusahaan. Yang ketiga, mencocokkan kebenaran data transaksi, keuangan, dan produksi layanan di bagiannya, antara lain raca loket dan data dokumen sumbernya. Lalu yang keempat, tugas dari supervisor pelayanan ini adalah mengorganisasikan dan mengendalikan pelayanan pelaksanaan pelanggan, meliputi penanganan keluhan pelanggan, informasi pelanggan, solusi dari pelanggan untuk meningkatkan pelayanan kantor pengiriman jasanya, lalu memberikan tanggapan dengan baik dan benar dalam waktu yang wajar dan memuaskan pelanggan terhadap keluhan pelanggan. Alat yang dibutuhkan oleh karyawan sebagai posisi supervisor pelayanan adalah laptop, komputer, internet, telepon, sistem pendukung pelayanan kantor, alat tulis kerja, kalender, buku catatan, dan lain-lainnya. Di ruangan ini terdapat beberapa lampu, apar, tanaman, tambah keindahan, dan juga ada 3 bangku ini untuk jika ada ingin diskusi santai bersama bisa di bangku 3 ini. Kemudian di ruangan selanjutnya ini adalah ruangan dari kepala cabang. Kepala cabang di kantor ini yang memiliki tugas pokok seperti memimpin kegiatan marketing pada kantor cabang, kemudian melakukan pengawasan, koordinasi, dan monitoring atas kegiatan operasional. Yang ketiga, memantau dan melakukan manajemen risiko terhadap prosedur operasional. Kemudian yang keempat, memberikan solusi dan keputusan mengenai permasalahan di kantor cabang. Yang kelima, mengawasi bahwa pemeliharaan dan penggunaan aset telah efektif dan efisien yang sesuai yang berlaku.
Yang keenam, mengawasi kegiatan rekrutmen telah berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan bertanggung jawab terhadap pemenuhan atas permintaan rekrutmen terhadap tenaga kerja berdasarkan kualitas, kuantitas, dan tepat waktu sesuai standar yang ditetapkan. Dan yang terakhir, kepala kantor cabang ini mempunyai fungsi mencapai target pendapatan dan laba yang ditetapkan serta mengendalikan biaya sesuai besaran alokasi yang diterima. Alat yang dibutuhkan oleh kepala kantor cabang adalah komputer, laptop, kelengkapan alat tulis kerja, kalender, buku, daftar alamat atau telepon, aneka map, telepon, materai, internet, dan penunjang kepala kantor cabang yang lainnya. Di sini kepala kantor cabang memiliki ruang sendiri dan ada 2 bangku untuk menerima tamu dari pelanggan atau karyawan yang sudah janjian dengan kepala cabang, lalu ada sofa untuk menunggu, ada dekorasi, ada AC, dan juga CCTV. Selanjutnya di sini ada ruangan bersantai. Jadi ruangan bersantai ini bertujuan untuk merefreshing karyawan dari kepenatan kerja. Jadi karyawan yang sudah menyelesaikan kerja atau bahkan sudah mencapai targetnya dalam bekerja dan kinerjanya bagus, setelah selesai bekerja bisa menikmati fasilitas yang telah disediakan oleh kantor pengiriman jasa barang ini. Di sini terdapat ada meja biliar, terus ada alat untuk olahraga, ada piano, gitar, televisi, kursi, PlayStation, sofa. Sofa ini untuk bersantai-santai bisa, ada sofa lagi. Dan di sini ruangan itu memakai karpet dan temboknya kedap suara serta ber-AC. Jadi karyawan merasa nyaman. Selanjutnya di bagian belakang terdapat dapur umum atau dapur dari kantor pengiriman jasa ini. Di sini para karyawan yang bekerja di kantor ini bisa menikmati fasilitas yang telah disediakan seperti minuman, makanan, atau minuman dingin yang ada di dalam kulkas, bisa memasak sendiri makanan yang diinginkan. Lalu ada meja makan untuk makan karyawan, di sini bisa untuk berempat. Di sini dapurnya kita desain cukup nyaman. Kemudian di sini ada ruang untuk beribadah atau musolah. Di sini ada tempat wudhunya, memakai lantai khusus untuk di kamar mandi atau di tempat wudhu. Ada 7 keran untuk para karyawan mengambil wudhu agar tidak antri. Di sini dilengkapi dengan AC dan lampu serta tempat ibadah yang nyaman menurut saya. Di sini untuk tempat yang laki-laki ada 4 sajadah. Kemudian untuk saf yang perempuan dibatasi dengan pembatas. Di sini ada kamar mandi untuk buang air besar ataupun buang air kecil. Di sini saya bingung memilih penutupnya itu bagaimana untuk yang toilet duduk ini. Jadi sesuai di aplikasi adanya seperti ini, saya memakai penutupan seperti ini. Namun secara realitanya ini cukup nyaman. Juga dilengkapi dengan AC, wastafel, ada 2 wastafel. Sekian penjelasan dan penampilan dari desain kantor jasa pengiriman barang yang saya buat dan beberapa tugas pokok dan perlengkapan yang karyawan butuhkan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.